Pemirsa, suasana ruang sidang mendadak memanas. Teriakan menggema, emosi tak terbendung, dan air mata pecah di hadapan publik. Amarzoni terlihat tak kuasa menahan amarahnya, sementara Dr. Camelia menangis mengaku lelah mendampingi. Di tengah persidangan yang semakin panas, jaksa menantang pembuktian dugaan pemerasan 300 juta rupiah. Namun saat bukti diminta ditunjukkan, fakta mengejutkan terungkap. Angka itu tak ditemukan dalam percakapan yang diperiksa di hadapan majelis hakim. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan hanya soal hukum, ruang sidang juga menjadi saksi retaknya hubungan, komitmen yang dilanggar, hingga pengakuan mengejutkan dari orang terdekat. Di saat yang sama, kehidupan sang mantan istri, Iris Bella, justru terlihat begitu berbeda, penuh ketenangan dan kebahagiaan. Lalu, bagaimana kelanjutan sidang Amarzoni? Benarkah ada bukti yang belum terungkap? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik teriakan dan tangis di ruang sidang itu? Semua fakta panasnya akan kami rangkum untuk Anda. Tetap bersama kami. Persidangan dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Amarzoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berlangsung dalam tensi tinggi. Sejak awal sidang, atmosfer sudah terasa berbeda. Nada bicara yang meninggi hingga perdebatan terbuka antara terdakwa dan jaksa penuntut umum membuat suasana ruang sidang tegang. Awak media yang hadir mencatat sejumlah momen krusial ketika Amar terlihat emosional menanggapi pertanyaan jaksa. Majelis hakim beberapa kali mengingatkan agar persidangan tetap kondusif. Perkara yang sebelumnya fokus pada substansi hukum, kini turut diwarnai dinamika emosi yang menyita perhatian publik. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum secara tegas menantang Amar untuk membuktikan klaim dugaan pemerasan sebesar 300 juta rupiah yang sebelumnya pernah disampaikan. Jaksa meminta bukti konkret berupa percakapan, pesan singkat atau dokumen pendukung yang menunjukkan adanya nominal tersebut. Tantangan itu menjadi titik balik persidangan hari itu. Seluruh perhatian tertuju pada terdakwa untuk memperlihatkan dasar dari tudingan yang cukup serius tersebut. Jaksa menekankan bahwa setiap pernyataan di persidangan harus disertai alat bukti yang sah, agar memiliki kekuatan hukum dan tidak sekadar menjadi asumsi. Saat pemeriksaan bukti elektronik dilakukan, jaksa menyatakan bahwa tidak ditemukan angka 300 juta rupiah dalam percakapan yang ditampilkan di hadapan majelis hakim. Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan di ruang sidang. Dari hasil pengecekan yang dibacakan, tidak ada satupun pesan yang secara eksplisit menyebut nominal sebagaimana diklaim sebelumnya. Fakta ini memperlemah posisi pembelaan Amar dalam konteks tuduhan pemerasan. Jaksa kembali menegaskan bahwa persidangan berlandaskan fakta tertulis dan bukti otentik, bukan dugaan atau interpretasi. Menanggapi ketiadaan nominal dalam chat, pihak Amar berdalih bahwa pembahasan uang kemungkinan dilakukan secara langsung, bukan melalui pesan tertulis. Dalam percakapan yang dibacakan, memang terdapat ajakan untuk bertemu dan membahas sesuatu secara tatap muka. Bahkan disebut adanya keterlibatan seorang kanit dalam rencana pertemuan tersebut. Namun menurut jaksa, tanpa rekaman, saksi atau bukti tambahan, argumen itu belum cukup kuat untuk membuktikan adanya transaksi atau permintaan uang sebagaimana yang dituduhkan. Persidangan semakin pelik ketika saksi kunci yang diharapkan hadir justru tidak datang. Saksi tersebut disebut memiliki informasi penting terkait dugaan intimidasi dan kekerasan yang dialami Amar di dalam tahanan. Ketidakhadiran saksi membuat agenda pembuktian tidak berjalan maksimal. Majelis hakim mencatat absennya saksi sebagai bagian dari proses, sementara jaksa menilai klaim yang tidak diperkuat kesaksian langsung akan sulit diverifikasi. Situasi ini menjadi pukulan tambahan bagi pihak terdakwa. Dalam keterangannya, Amar sempat mengungkap dugaan adanya intimidasi dan pemukulan yang dialaminya saat berada di tahanan. Ia menyebut ada dokumentasi berupa foto atau rekaman yang dimiliki saksi tertentu. Namun hingga sidang berlangsung, bukti tersebut belum dipresentasikan secara resmi. Tanpa alat bukti yang dapat diuji di pengadilan, klaim tersebut masih berada pada tahap pernyataan sepihak. Jaksa pun menegaskan bahwa setiap tuduhan serius harus dapat diuji melalui prosedur hukum yang berlaku. Tak hanya memanas antara terdakwa dan jaksa, suasana juga diwarnai dugaan cekcok antara Amar dan Dr. Camelia yang selama ini mendampinginya. Di tengah persidangan,
Amar terlihat meninggikan suara saat berbicara dengan Camelia. Peristiwa itu sempat menarik perhatian pengunjung sidang dan awak media. Meski tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, momen tersebut menambah dramatis jalannya sidang. Majelis hakim kembali mengingatkan agar ketertiban ruang sidang tetap dijaga. Usai persidangan, Dr. Camelia menyampaikan pernyataan kepada media dalam kondisi emosional. Ia mengaku lelah secara fisik dan mental setelah berbulan-bulan mendampingi Amar. Camelia menyebut dirinya mengurus berbagai kebutuhan sejak awal kasus mencuat, mulai dari administrasi hingga komunikasi dengan pihak terkait. Ia juga menyinggung adanya komitmen yang dilanggar, sehingga memicu ketegangan di ruang sidang. Pernyataan tersebut memperlihatkan beban psikologis yang turut menyertai proses hukum panjang ini. Di tengah situasi yang menekan bagi Amar, kehidupan mantan istrinya, Irish Bella, terlihat berbeda. Ia tampak menjalani kehidupan baru yang lebih tenang dan fokus pada keluarga. Dalam beberapa kesempatan, Irish Bella terlihat menggelar doa bersama serta berbagi dengan anak-anak yatim di kediamannya. Momen tersebut menuai perhatian publik karena kontras dengan dinamika yang tengah dihadapi Amar. Perbandingan ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, publik kini menantikan kelanjutan proses hukum yang masih berjalan. Apakah pihak Amar akan menghadirkan bukti tambahan untuk memperkuat klaimnya, atau justru fokus pada pembelaan perkara utama? Majelis hakim dijadwalkan melanjutkan sidang dengan agenda berikutnya dalam waktu dekat. Kasus ini tak hanya menjadi proses hukum, tetapi juga cerminan tekanan yang dihadapi figur publik saat berhadapan dengan persoalan pidana. Ruang sidang kembali akan menjadi penentu babak selanjutnya.